Gawat! Babak 16 besar Piala Dunia udah selesai nih teman-teman. Tapi ada yang bersedih nih. Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas. Welcome guys, bersama aku Wahyu. Di sini kita bakalan review tipis-tipis tentang pertandingan di babak 16 besar di perhelatan Piala Dunia kali ini tahun 2026. Disclaimer teman-teman, aku bukan pundit dan aku juga bukan pengamat bola profesional, tapi aku di sini memberikan opini sebagai penikmat bola seperti kalian-kalian semua di sini, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke match pertama. Ada Paraguay versus Prancis, di mana selesai dengan skor pertandingan 1-0 untuk Prancis yang di mana golnya didapatkan dari pelanggaran di kotak penalti yang berbuahkan penalti untuk Prancis yang berhasil dieksekusi dengan manis oleh sang diktator kita. Lagi-lagi Kylian Mbappe. Ya, nggak bakal habis-habis dia. Masih lanjut juga pertandingan dia. Dimana ya kalau kita bahas dari segi match antara Perancis dan Paraguay itu match yang cukup alot ya teman-teman. Dimana Paraguay di sini bermain dengan harambol bos. Maaf nih ya, harambol banget. Bertahan di belakang, menunggu-menunggu, main fisik. Dimana sampai Mbappe sedikit frustasi hingga turun ke belakang teman-teman. Turun ke belakang dan ke samping buat menerima bola dan mencoba untuk shooting dari luar teman-teman. Kapan lagi kalian melihat Mbappe yang harus turun untuk menyebut bola dan langsung syuting. Kadang kan kita melihat Mbappe lari dari antar ruang, Olise memberikan passing, gol. Seperti itu kan. Cuman di match ini Mbappe harus turun karena saking frustasinya dan saking ramenya itu di kotak penalti. Gila kali. Terus dari match ini sebenarnya kalau dari sisi pandangan aku ya, di sini sebenarnya sedikit kelihatan bagaimana kelemahan dari Prancis, yaitu ada di sisi tengahnya, di mana waktu itu yang main saat itu adalah Manu Kone dan Adrien Rabiot. Tapi, ketika Prancis bermain menyerang, yang di mana setelah gagal penyerangan Prancis dan Paraguay melakukan counter attack, di situ kelihatan bahwasanya pemain midfield-nya itu tidak siap. Sehingga di situ Prancis keteteran ketika mendapatkan counter attack dari Paraguay. Namun ya tidak ada mendapatkan peluang karena Paraguay benar-benar all out untuk defense. Mungkin mereka berharap hingga pertandingan penalti sepertinya. Tapi ya sayangnya di situ ada blunder ya dari pemain Paraguay yang dimana dia men-tackle seorang di seri 2 di dalam kotak penalti di mana itu sudah hampir match menit-menit akhir teman-teman. Benar-benar match yang sebenarnya sedikit boring karena penyerangan hanya dari satu sisi dari Perancis. Dan ya Paraguay benar-benar main menunggu di belakang, main fisik, tak 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 tak, tabrak. Wah, sumpah. Itu anehnya sih nggak ada kartu kuning ya, belum nggak banyak kartu kuning ya. Padahal di situ banyak jelas pelanggaran-pelanggaran yang cukup keras. Tapi ya, well, Prancis yang akhirnya berhasil menang dan ya Mbappe lagi-lagi mencetak gol ya walaupun dari titik penalti tapi tetap gol. Oke, kita lanjut ke match kedua yaitu ada Kanada versus Maroko di mana selesai dengan ya cukup meyakinkan skornya untuk Maroko yaitu dengan mengemas 3 gol tanpa balas melawan salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, dari match ini yang bisa aku lihat membuktikan bahwasanya Maroko nih bahaya loh, match tim-tim yang sebenarnya bisa jadi kuat loh ini. Di mana mereka memulai pertandingan dengan posisi tertekan. Sumpah itu Maroko dari awal pertandingan terus-terusan diserang sama Kanada. Tapi anehnya gak ada hasil akhir dari Kanada. Ya kita harus beri kredit juga sih kepada Bono, kipernya Maroko. Benar-benar wahai. Ini kiper kalau kenapa sih dia harus langsung ke Liga Arab ya? Padahal ini kiper bagus banget loh. Asli. Ini pertahanan Maroko juga wah nggak kalah serem ya.
setelah dari pertahanan yang kuat, bagaimana cara mereka transisi menyerangnya, wah itu akhirnya bisa membuahkan 3 gol. 3 gol itu sepertinya dari skema counter attack semua ya, teman-teman. Dan dari yang aku lihat tuh semuanya dari skema counter attack. Sehingga ya bisa dibilang berbahaya sih sebenarnya Maroko karena walaupun ketemu tim yang sangat dominan ya, mungkin bisa jadi Maroko dengan bekal mereka dengan pertahanan yang kuat serta counter attack yang bagus mah, jika ketemu dengan tim yang cukup dominan dengan bola, sepertinya Maroko masih bisa punya antitesisnya deh. Ini kan apalagi karena Maroko yang berhasil lolos dan, satunya lagi adalah Prancis di mana berarti mereka bakalan bertemu di round of eight atau babak ke-8 besar di Piala Dunia ini. Prancis akan melawan Maroko. Wah, itu bakalan seru banget sih. Dan ya, Kanada juga bukan tanpa peluang ya teman-teman. Tapi ya pada akhirnya tidak akan terjadi gol untuk Kanada. Karena ya salah satunya yang alasannya juga karena kipernya Maroko Bos, maaf nih. Gila itu. Apa itu, Cok? Save-save terus dia. Ya udah, ya ini nggak bisa dipungkiri lah ya. Bener-bener Bono juga salah satu top kiper di Piala Dunia ini. Ya ini juga namanya Piala Dunia kiper teman-teman. Semua kiper bersinar aja. Oke, next. Di match ketiga ada Portugal versus Spanyol teman-teman. Nih, ini match yang ya digadang-gadang mungkin ibaratnya final kepagian ya bagi beberapa orang. Karena ya situ banyak pemain-pemain besar. Contohnya di situ ada Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Vitinha dan yang lain-lain, dari Rodri dan yang lain-lain. Ya, situ match yang cukup alot bisa aku bilang dari 90 menit jir nggak ada gol. Wah, itu benar-benar pertarungannya cuman ada di tengah dari trio midfieldnya Portugal ketemu trio midfieldnya Spanyol. Cuma di sini aku harus memberi kredit kepada Rodri, teman-teman. Karena ya kita tahu sebenarnya tiga midfieldnya Portugal ini semengerikan apa, tapi ya walaupun di pertandingan pertandingan Piala Dunia ini mereka tidak terlalu kelihatan, cuman di match itu mereka sebenarnya cukup dominan. Tetapi, nah ini master class-nya Rodi benar-benar bisa tenang di tengah menjaga kedalaman permainan dari Spanyol di tengah, teman-teman. Ini menurut pandanganku ya. Dan ya, di situ juga Portugal sebenarnya sedikit buntu ya, teman-teman. Dengan Cristiano Ronaldo di depan, mereka benar-benar cuman main tengah ke samping, crossing, udah teman-teman. Aku nggak ngelihat adanya passing-passing yang terupas dari tengah, memotong dari tengah, kurang banget. Tapi itu juga karena ya padet banget sih, rapat banget itu pertahanan Spanyol tanpa celah di tengahnya sehingga Portugal benar-benar ngandalin dari sisi sayap. Neto yang ya kita tahu lah ya teman-teman Neto tetap Neto pemain Chelsea. Yang ya dia crossing, udah crossing dari kiri crossing, dari kanan crossing main crossing aja itu semua. Dan ya hasil akhirnya nihil. Dan mungkin ya dari perspektif aku harusnya Cristiano Ronaldo dari mungkin menit 60 sudah harus diganti sama Gonzalo Ramos kalau emang masih mau main crossing itu. Dan karena ya tengahnya Spanyol itu padat. Karena berkaca pada match sebelumnya Portugal yang dimana Gonzalo Ramos akhirnya bisa mencetak gol kemenangan buat Portugal melawan Kroasia. Itu kan juga berasal dari skema crossing, yang dimana Gonzalo Ramos itu dipepet sama 2 orang loh, tapi berhasil lolos dan menciptakan gol. Yang mungkin menurutku harusnya Cristiano Ronaldo udah dulu nih, sabar kali guys. Karena berikanlah kesempatan buat itu pemain yang lain. Kayak Gonzalo Ramos itu kan udah terbukti sih gitu loh di match sebelumnya. Mungkin ya kita nggak tahu apa yang di otaknya Roberto Martinez, tapi ya
It is what it is. Akhirnya Spanyol memasukkan super sub-nya. Ya, super sub-nya yaitu Ferran Torres dan juga Michael Merino. Wah, udah. Awalnya sih mungkin kita ngelihat Ferran Torres kayak nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman ketika Merinonya dimasukin, aku sebenarnya sudah expect nih. Super sub-nya Spanyol ini Merino. Kenapa? Dari Arsenal dia. Dari Arsenal dia memang diplot sebagai sesuatu yang tidak terduga. Karena aslinya kan dia bermain di tengah, guys. Di tengah tiba-tiba masuk ke dalam dengan tingginya dia, dengan aku nggak tahu lagi dengan besarnya dia. Dia bisa nerima crossing, dia bisa nerima umpan-umpan tinggi. Yang sekarang walaupun nggak dengan skema crossing atau tinggi umpan-umpan ya, itu murni benar-benar visionnya Ferran Torres top. Dia passing eh antara dua back dari Portugal dan ya udah Merino dengan ya itu udah basicnya dia sih itu. Dia mungkin bisa hampir bilang striker yang ya false nine juga sih dia sama dengan Oyarzabal ya, kurang lebih ya. Ya dan ya finishing yang bagus banget, selesai Portugal di menit 91. Gol yang terjadi akhirnya Portugal nggak bisa mengejar kembali walaupun dengan mereka menyerang sebagaimana mungkin karena ya udah menit terakhir yang Spanyol udah tinggal deep down bertahan belakang aja dan ya pertandingan selesai 1-0 untuk Spanyol. Next ada match keempat Amerika Serikat versus Belgia. Nah, ini guys, pembuktian teman-teman. Ya, match ini selesai dengan skor meyakinkan untuk Belgia dengan skor 4-1 teman-teman. 4-1. Dengarkan tuh, 4-1. Di sini ya, match di mana membuktikan bahwasanya Belgia belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Banyak yang bilang era keemasan Belgia sudah selesai. Di sini Belgia membuktikannya bahwasanya dia belum selesai, teman-teman. Dia menang dengan skor yang sangat meyakinkan 4-1. Yang ya kita harus memberi kredit kepada pemain ini, satu pemain ini, De Ketelaere. Benar-benar work rate-nya, pressing-nya, masuk ke dalam box-nya, shooting-nya, header-nya, wah udah. Di match ini benar-benar mewah, jujur mewah banget. Ya, kita tahu dengan segala kontroversinya Amerika ya teman-teman, tiba-tiba Balogun kartu merahnya ditarik, izin nih Donald Trump ya, Bapak Presiden Donald Trump izin. Nggak bisa gitu dong, kartu merah tiba-tiba dicabut padahal ya udah kartu merah aja. Tiba-tiba dia ngajuin ke FIFA, lolos. Gimana coba? Ya, kita bersyukur banget Belgia berhasil menang meyakinkan di sini. Dan ya di sini membuktikan bahwasanya sepak bola tuh nggak bisa diatur dengan politik lah ya. Udah lah ya, udah. Untung aja mereka kalah ya di sini ya. Bahaya jir. Terus ya di match ini juga kita ditunjukkan dari Belgia bagaimana caranya kill the game. Karena jujur ya selama aku nonton Piala Dunia, ini banyak yang tim atau negaranya ini sudah gol satu, semuanya deep down defend bertahan, benar-benar 10-11 pemain di belakang. Di sini Belgia membuktikan caranya atau memberikan cara gimana caranya sih kill the game yang sebenarnya mereka masukin Romelu Lukaku dan Doku, teman-teman. Buat apa? Buat kill the game. Di mana posisinya saat itu Amerika sudah mendapatkan satu gol yang ya menurutku itu udah masih game on karena baru 2-1 skornya. Itu masih game on. Yang pada akhirnya ya walaupun ya izin itu kipernya Amerika ngapain jir di gol yang ketiga? Itu ngapain? Ya bagus, bagus dia maju bagus. Tapi ngapain masih nahan bola? Itu tinggal lu buang sapu selesai. Aman itu gawang. Masih nahan bola, guys. Sumpah itu ngapain? Yang hasilnya di situ ada Decathlon yang berada di belakangnya, pressing,
dapat bola, ya Van Aken tinggal flashing aja udah selesai. Udah itu udah pasti gol. Dan ya skor 3-1, ya ampun itu di gol keempatnya ya teman-teman, yang kulihat itu, ya ampun parah sih center back-nya juga blunder, Cok. Ya gimana? Mau dibantu gimana pun ini Amerika permainannya tetap kurang. Center back-nya ada center back kan itu permainan dari kiri tuh. Dari center back kirinya tuh. Dari left back, dari left back atau right back ya? Dari right back-nya seingatku. Center back-nya minta tapi jalan, Cok. Dia nggak lari dulu buat ngebuka ruang tapi masih di situ. Yang akhirnya itu right back bingung mau passing ke mana. Yang pada akhirnya blunder dan ya Romelu Lukaku, Bos. Dia ya belum selesai, memang belum selesai. Memang ya pemain bagus sebenarnya. Dan ya skor akhir 4-1 Belgia menang, ya sudah harusnya ter-expect lah ya. Dan ya Belgia menang yang berarti bakalan langsung bertemu dengan Spanyol nih teman-teman di babak 8 besarnya. Menarik ya. Tapi kalau Belgia bisa bermain seperti tadi ya, seperti seperti kemarin seperti melawan Amerika, ada peluang sih melawan Spanyol. Walaupun Spanyol masih clean sheet teman-teman, bener-bener. Aku lupa mention Spanyol masih clean sheet. Buset, oke. Match kelima ada Brazil versus Norwegia, teman-teman. Di sini siapa yang sedih adik-adik? Ya, kenapa? Karena match ini selesai dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Ya, di sini permainannya sebenarnya di awal Brazil benar-benar menekan sih. Sebenarnya ya, Brazil benar-benar menekan. Gimana terbukti akhirnya Brazil mendapatkan penalti di menit berapa itu. Brazil mendapatkan penalti, namun aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya Vinicius Junior. Mungkin setelah banyaknya drama yang dia dapatkan di Real Madrid, kayaknya dia mau agar dia dicap tidak egois, teman-teman. Akhirnya dia eh, memberikan penaltinya kepada Bruno Gimares yang di sini gagal, Cok. Ya Allah. Apa sih penalti-penalti berhenti itu kenapa sih? Banyak banget yang suka berhenti-berhenti itu udah tinggal tenang kuat-kuat aja kali. Yang akhirnya ya udah kebaca sama kiper kan karena dia berhenti, kipernya nggak turun duluan, ke ya pasti tendangannya nggak bakal kuat karena ancang-ancangnya jauh, nggak jauh maksudnya. Dan ya di situ aku nggak tahu kenapa Vini memberikan kepada Bruno Gimares, nggak tahu juga siapa sih sebenarnya eh penendang eksekutor penaltinya Brazil. Ya harusnya Vini sih ya. Di sana di situ ada Vini. Cuman ya ya sudah lanjut jalannya pertandingan, masih jalan pertandingan, Brazil masih menekan, Bos. Maaf nih. Sampai ada sebuah peluang emas, ya Allah. Itu Endrick ngapain, Cek? Itu ngapain? Ya ampun. Ini terbukti ya, teman-teman. Bahwasanya Brazil ini sebenarnya kekurangan striker murni yang berkelas, yang berkualitas lebih tepatnya. Ya, kita di sini nggak mungkin mention sih Mas Joao Pedro dari Chelsea. Harusnya dipanggil karena dengan ya kita bisa tahu bagaimana kontribusinya di Chelsea. Walaupun Chelsea terpuruk di peringkat 10, tapi kontribusinya dia cukup bagus loh, cukup banyak dengan GA sekitar 20 seingatku. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan ya striker murni yang bisa main false nine, bisa sebagai poacher. I think berhak sih Joao Pedro di situ ketimbang Endrick. Apakah Endrick nih anak emasnya Don Carlo atau Carlo Ancelotti? Hmm, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah. Nah, setelah peluang emas itu kayaknya permainan lebih lebih condong ke Norway sedikit ya. Yang di mana ya ampun Bos itu Haaland 2 orang loh yang jaga. Ya yang di shoot-nya Odegaard yang walaupun masih ketangkap sama Alisson ya, itu yang ngejaga 2 orang, Bos. 2 orangnya yang jatuh, Haaland-nya berdiri, itu masih bisa passing. Ya ampun. Setelah itu terbukti gol pertama sundulannya, ya Allah itu Gabriel.
bek yang katanya terbaik, katanya loh ya, kata fans Arsenal, pelanting, Cok, terpelanting, kalah duel anjir lawan Haaland. Terus gol keduanya, itu udah kayak main PS, Cok, udah kayak main FIFA. Dapat bola, santai aja dulu dia, udah kayak latihan aja dia. Dapat bola, kontrol, shoot. Udah pojok, gol selesai. Hmm, gue bilang, apa ini Cok Haaland? Ngeri banget. Terus ya akhirnya setelah gol kedua Haaland itu Brazil yang berusaha membalikkan keadaan lah ya. Yang dimana akhirnya berbuah sebuah penalti di menit 90 plus 7. Dan ya itu udah telat lah ya teman-teman, dikasih ke Neymar. Dan ya menurutku pergantian masuknya Neymar itu sedikit agak memaksakan. Karena mungkin Carlo Ancelotti ini mungkin ngerasa kayak, ya kalaupun harus kalah di sini, setidaknya aku mainin Neymar. Ini opiniku ya. Pandanganku mungkin nggak tahu gimana Ancelotti aslinya, cuman menurutku kayaknya Ancelotti punya pikiran, ya ya udah kita mainin dulu, mainin aja ini Neymar. Even nggak tahu works atau enggaknya, kalau works dia bakalan dibilang master class banget, sumpah. Pasti itu. Ya kalau nggak works ya udah, yang penting udah memberikan pertandingan terakhir buat Neymar. Sumpah itu. Itu mungkin di otakku aja, cuman feelingku bener seperti itu. Dan ya diberikan sebuah penalti yang mengeksekusinya Neymar, dan ya gol terakhir buat Neymar dan pertandingan terakhir buat Neymar. Next, match ke-6 Meksiko versus Inggris. Ini jujur match seru, Jo. Ini match seru, Bos, sumpah. Ya, ini selesai dengan skor tipis 2-3 untuk kemenangan Inggris. Ya, mohon maaf nih, izin fans Inggris ya, mohon maaf. Oke, ini match yang cukup keras ya dari salah satu tuan rumah, di mana kalau kita berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Amerika Serikat dibantai Belgia 4-1. Terus Kanada dibantai Maroko dengan skor 3-0. Dan ya Meksiko membuktikan bahwasanya dia bukan tuan rumah ecek-ecek ya teman-teman. Dengan bermain di stadionnya, stadion utama mereka, Azteca, yang katanya di atas berapa ribu mdpl itu, yang mengganggu pernapasan. Cuman ya tidak untuk pemain Inggris, Bos. Ya, sudah berapa tahun nggak kalah, ya kalah kan sama timnas Inggris. Walaupun aku cukup sedikit bias ya di sini. Cuman ya kita kembali back to the topic. Di sini Inggris sebenarnya terbantu, benar-benar terbantu dengan klinisnya Bellingham dan Harry Kane. Itu pertandingan sebenarnya punya Meksiko, Bos. Sumpah, yang menguasai pertandingan Meksiko. Cuman sayangnya Meksiko bermain terlalu mengandalkan crossing. Sehingga ya crossing tuh jatuhnya bagiku sebenarnya 50-50. 50-50 bola nyampai, 50-50 ketanduk, sumpah. Dan ya kalau udah kayak gitu susah juga kan, dengan ya atmosfer dari stadion mereka Azteca yang ya udah pasti karena tuan rumah udah pasti ramai. Ya mungkin beberapa orang masih nyebutnya majis ya, cuman untuk timnas Inggris ya udah ya. Dan ya di situ kita bisa melihatlah sebuah masterclass Tuchel, teman-teman. Di mana pertandingan setelah mencapai kemulut-kemulutnya, di mana skor sudah menjadi 3-2 dari skornya Harry Kane dari petok penalti dan Meksiko yang mendapatkan penalti juga, di mana Inggris bermain dengan hanya 10 orang setelah Quansah diberi kartu merah, teman-teman. Nah, di sini masterclass Tuchel kelihatan ya teman-teman, dia langsung masukin center back John Stones, terus Dunburn loh, itu yang benar-benar kuncinya, Dunburn. Kenapa? Karena seperti yang aku tadi bilang, Meksiko ini bermain dengan crossing, full crossing. Dia berharap dengan Raul Jimenez di depan yang sempat akrobatik ya teman-teman. Tapi di situ setelah Dunburn masuk, susah mereka buat main crossing. Setinggi apa Dunburn, Bos? 2 meter, jir. Semana itu, gila. Dan ya terbukti, akhirnya ya dengan 10 orang berharap apa teman-teman? Parkir bus pasti. Orang 10 pemain, kalian mau berharap Inggris main nyerang? Selesai.
Ya udah yang penting kan udah dapat keuntungan ya, kalau udah unggul sih wajar aja sih kalau main bertahan ya. Jadi ya ya sampai saat ini tuan rumah semuanya sudah tersingkir ya teman-teman. Meksiko menjadi yang terakhir, tapi yang memberikan perlawanan yang cukup bagus ketimbang tuan rumah lainnya di match sebelumnya. Dan ya, Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar, yang dimana dia bakalan bertemu dengan Norwegia teman-teman di babak 8 besar. Ini bakalan seru, bagaimana Haaland bakalan mencoba mengacak-acak itu lini pertahanan Inggris yang ya bagiku sih sedikit rapuh ya teman-teman ya. Dia dengan Meksiko yang bisa mencetak dua aja itu udah sebenarnya sedikit alarm bahwasanya di lini belakangnya Inggris nih kurang loh. Tapi aku nggak tahu gimana right back-nya Inggris. Apakah Reece James sudah kembali dari cedera? Kita nggak tahu. Cuman ya, we'll see di babak 8 besar. Di match ketujuh ada Argentina versus Mesir, bos. Wah, ini match seru banget. Remontada dari Argentina dengan mendapatkan skor 3-2 untuk kemenangan Argentina, teman-teman. Dan ya, ini match kalau misalnya aku bisa jabarin 20 menit pertama milik Mesir, bener-bener milik Mesir. Itu Mesir mainnya ngepres, lari, sumpah laju semua itu pemain Mesir, Cok. Apaan itu, Cok? Itu di 20 menit pertama, golnya di menit 15 oleh Ibrahim kalau nggak salah. 20 menit pertama benar-benar punya Mesir. Setelah itu mereka main turun, mereka bertahan, benar-benar bertahan main 5-3-2. Dengan 5-3-2 akhirnya ya, itu striker Zico aja sampai turun sampai ke belakang, Cok. Itu Mesir. Dan ya tapi counter attack-nya Mesir ini ngeri loh, teman-teman. Sumpah. Pemainnya pada laju semua, salah. Dari yang kanan Hasan itu pemain Hasan itu laju, Cok. Itu sebenarnya harusnya kan ada satu gol yang dianulir itu yang katanya yang sebelumnya pelanggaran di awal. Yang ya ya terlepas dari kontroversinya ya kita bisa mengakui bahwasanya Mesir benarnya permainannya cukup bagus ya teman-teman di situ. Ya setelah gol kedua ini Argentina makin ngegas. Kapan lagi lu lihat Messi lari, lari selari-larinya di Piala Dunia ini, Bos. Sumpah, baru kali ini aku ngelihat Messi lari selari-larinya di Piala Dunia di tahun ini. Biasanya dia masih chill gitu loh, santai lari di tengah dari kanan geser ke kiri, flashing, dapat bola dari temennya. Dia yang bawa bos saat di match ini. Sumpah, terbukti, terbukti di match ini dia mencatatkan satu gol dan satu assist untuk Lionel Messi. Ya, dia membuktikan bahwasanya dia juga belum selesai. Pemain muda Mbappe, Haaland mau ngejar top scorer dia masih belum selesai, Bos. Masih berlanjut. Sumpah, secara magis remontada dari Argentina. Gol pertama, tandukan Romero dari asis Messi. Gol kedua, kemelut di depan gawang Messi. Ya ampun. Gol ketiga, tandukan Enzo Fernandez. Udah selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit. Remontada berhasil dilancarkan oleh Argentina. Terlepas dari kontroversi-kontroversi, tapi ini untuk penonton netral, ini match seru banget. Sumpah. Mesir yang ini nggak diunggulkan, dia nggak cuma bahan bertahan teman-teman. Counter attack-nya juga mengerikan ya teman-teman. Cuman ya, it is what it is. Argentina menang, Argentina lolos ke babak 8 besar. Nah, ini dia match terakhir di babak 16 besar teman-teman. Ada Swiss melawan Kolombia. Selesai dengan kemenangan untuk Swiss dalam adu penalti dengan skor penaltinya 4-3 teman-teman. Jujur, mohon maaf nih teman-teman, izin banget. Ini match boring banget, sumpah. Kedua tim gak ada yang mau main menyerang terbuka. Semuanya bermain berhati-hati, passing pelan, nggak mau error, passing pelan. Dan yang paling aku benci apa teman-teman?
Di sini permainannya berakhir dengan adu diving, kesentuh dikit jatuh, kesentuh dikit jatuh, ya ampun, kesel aku, Cuk, kesel, sumpah kesel banget, dikit-dikit jatuh dan ya nggak ada yang momen terbuka, semuanya main berhati-hati, ujung-ujungnya 90 menit selesai tanpa gol, lanjut extra time, sama juga ya walaupun tetap ada peluang masing-masing ya teman-teman, di mana ada Luis Diaz dari Kolombia yang mencoba gol yang akhirnya di-save sama Kobel. Dan ya jujur Kobel nih sebenarnya kiper bagus banget loh dari Dortmund. Dan ya terbukti saat adu penalti dia melakukan save yang sangat krusial yang di mana akhirnya membawa Swiss memenangkan pertandingan di babak 16 besar ini, teman-teman. Ya, akhirnya Swiss berhasil lolos ke babak 8 besar yang akhirnya akan bertemu dengan sang juara bertahan Argentina, teman-teman. Ini bakal menarik, kita nggak tahu tapi cuman kalau misalnya Argentina mainnya masih perlahan seperti itu, ya masih ada kemungkinan bakalan diberikan perlawanan yang sengit dari Swiss. Dan ya, itu saja review dari aku. Aku Wahyu, pamit undur diri. Bye-bye.